Hi, and welcome back to my channel. So mungkin udah ada yang dengar tentang Carbon X2 Project, ataupun nonton secara live saat streaming di YouTube. Well, gue akan kasih link di description di bawah kalau kalian mau tahu lebih lanjut. So basically, the Carbon X2 Project ini adalah road race khusus untuk atlet-atletnya Hoka One One yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Chandler, Phoenix, Arizona, di mana atlet-atletnya Hoka ini berusaha untuk memecahkan world record time untuk road race jarak 100 km. Dan walaupun Jim Walmsley dan Audrey Tanguy belum berhasil untuk memecahkan world record time untuk jarak 100 km, both di kategori male dan female, namun tetap sangat menakjubkan melihat atlet-atletnya Hoka ini berusaha nge-push the limits of what is possible. Dan pastinya atlet-atletnya Hoka menggunakan sepatu inovasi terbarunya mereka, yaitu the Carbon X2. So let's find out what is so special di sepatu ini yang membuat sepatu ini sangat bagus untuk long distance road race. So here's my first impression review untuk Hoka One One Carbon X2. So, the Hoka Carbon X2. Dan awal-awalnya sepatu ini membuat gue agak bingung. Soalnya tadinya gue mau review the Hoka Rocket X yang launching pada bulan November 2020. Dan ternyata 2 bulan kemudian keluar the Hoka Carbon X2. Jadi gue sedikit bingung. Tapi setelah gue baca tentang Carbon X2 Project dan secara sekarang udah 2021, gue pikir ya udahlah bagusnya gue review sepatu keluaran 2021 aja. Tapi yang paling keren di sepatu ini tuh harganya. Karena the Carbon X2 ini di Indonesia dijual di harga di bawah retail price di luar negeri. So that's a good deal. Tapi seperti biasa sebelum gue masuk ke review ini, gue harus buat disclosure dulu. So the Hoka Carbon X2 ini adalah sepatu yang gue beli dengan duit gue sendiri. So seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So ayo kita bahas tentang the Hoka Carbon X2. So sesuai namanya, ini adalah sepatu lari yang menggunakan teknologi carbon fiber plate. Bukan satu-satunya di line-up-nya sepatu lari dari brand Hoka One One, karena ada juga Rocket X. Namun ini versi kedua dari seri Carbon X, atau sekarang Carbon X2. So, untuk uppernya dia menggunakan material engineered mesh. Dan ini simple banget, dan dia single layer, jadi dia cukup tipis dan ringan. Dan di atasnya dia banyak lubang-lubang kecil yang membuat sepatunya cukup breathable. Walaupun gue belum coba sepatu ini untuk long run, jadi belum tahu rasanya bagaimana setelah jarak jauh. Secara sepatu ini ditujukan untuk endurance racing. Dan walaupun sampingnya di sini dia agak sedikit ramping karena dia mengadopsi bentuk racing shoe. Namun area toe box-nya dan bagian belakang dan especially bagian tengah sini ini cukup luas dan cukup nyaman rasanya di kaki kita, especially kalau dibandingkan dengan racing shoe lainnya yang menggunakan teknologi carbon plate juga yang pernah gue coba. Dan untuk lacingnya atau tali sepatunya ini cukup nyaman dan cukup bagus, dan dia membuat sensasi lockdown yang cukup secure karena caging system dari tali sepatunya ini dia nyambung hingga ke bagian heel counter. Jadi dia nyambung sampai ke belakang, dan di saat kita ketatkan tali sepatunya dia seperti narik dari belakang juga, seperti memeluk dari belakang dan nggak hanya dari samping seperti caging system yang kita biasa lihat di sepatu-sepatu brand lain. Tapi yang membuat upper dari sepatu ini terasa sangat nyaman itu bagian ankle collar dan juga tumitnya, dan juga bagian lidah dari sepatunya. Soalnya ini terasa sangat comfortable, sangat empuk, dan terlihat sangat nyaman. Especially untuk sepatu yang menggunakan teknologi plat karbon yang biasanya identik dengan race, pace kencang, ringan, minimalis, dan sebisa mungkin dikurangin material-material yang tidak diperlukan. Namun di Carbon X2 ini dia tetap diberi padding yang cukup empuk dan gak nanggung, dan ini rasanya sangat nyaman di saat kita lari. Dan bagian lidah dari sepatunya ini juga tipis, tapi dia diberi padding sedikit dan cukup untuk membuat lidah dari sepatunya itu terasa sangat nyaman di kaki kita. Dan yes, ini jenis lidah yang semi gusseted, jadi dia nyambung di bagian samping-sampingnya
ke bagian uppernya, walaupun dia nggak full dari atas sampai bawah. Namun ini cukup untuk membuat lidahnya jadi tidak bergeser-geser di saat kita lari jauh. So untuk overall fitnya untuk sepatu ini rasanya cukup nyaman, especially as a racing shoe. Dan gue pilih ukuran true to size, jadi panjang kaki gue 26,5 cm dan lebarnya 11 cm, dan gue pilih ukuran 42 2/3 atau US 9. Dan menurut gue fitnya itu just nice, mungkin agak sedikit ngepres di bagian samping sini, tapi untuk racing shoe gue biasanya emang lebih suka sepatu yang rasanya agak sedikit ngepres. Jadi mungkin untuk kalian yang nggak suka dengan sepatu yang terlalu ketat bisa pilih untuk upsize setengah size, atau yang ukurannya sama dengan gue bisa naik ke ukuran US 9,5. So sekarang kita turun ke bagian midsole dari sepatunya, yang Hoka panggil ProFly. Walaupun ini bukan nama dari midsole materialnya, tapi dia nama untuk sistem midsole secara keseluruhan. So kita lihat dulu statistik dari sepatunya. So untuk stack height-nya di bagian rear foot dia tingginya 32 mm. Dan untuk forefoot baik tingginya 27 mm. Jadi dropnya ini 5 mm dan sepatunya gue bilang ini cukup tinggi. Dan beratnya masuk di 246 gram untuk ukuran gue, yaitu US 9. So ini nggak terlalu ringan, bahkan cukup berat untuk kategori marathon racer. Tapi kita diberi banyak comfort di uppernya, materialnya yang sangat nyaman yang kita bahas tadi. So mungkin untuk kalian yang lagi cari racing shoe yang berplat karbon tapi rasanya masih terasa nyaman, uppernya dan banyak comfortnya, dan nggak terlalu bermasalah dengan berat sepatunya, dan maybe ini sepatu untuk kalian. So untuk bagian midsole-nya yang warna putih ini, yang bagian atasnya ini yang mereka panggil CMEVA, atau yang dibuat dengan metode kompresi dan molding. Dan ini bagian paling empuk dari midsole-nya. Sayangnya gue nggak pernah coba Carbon X seri yang pertama, jadi gue nggak bisa compare. Tapi setelah gue baca pengalaman orang-orang yang udah coba kedua sepatunya, mereka bilang ini jauh lebih empuk dan banyak diapresiasi para penggemar seri Carbon X. Tapi yang membuat gue agak bingung itu bagian heel-nya atau bagian midsole di bagian belakang sini yang sangat besar dan lebih panjang dari sepatunya. Soalnya gue nggak ngerasain efek ke lari gue dengan adanya midsole yang besar dan tinggi di bagian belakang sini. Bahkan menurut gue mungkin bisa nurunin berat dari sepatunya kalau kita hilangkan bagian belakang dari midsole di bagian heel sini. Tapi gue yakin pasti ada alasannya kenapa Hoka menggunakan desain seperti ini, karena pasti mereka melakukan banyak engineering calculations dan juga pasti melakukan banyak tes dengan atlet-atletnya. Lalu di bawah bagian yang warna putih ini, di sini ada rubberized EVA yang warna abu-abu ini, dan dia fungsinya juga sebagai rubber outsole dari sepatunya. Karena dia tidak menggunakan rubber outsole yang biasa kita lihat di sepatu-sepatu lari yang warna hitam yang cenderung berat, tapi dia menggunakan full rubberized EVA yang cukup tebal, dan dia karakteristiknya mirip dengan rubber outsole dari segi durability dan tahan lama, tapi dia masih ada ciri-ciri keempukannya juga. Tapi kalau gue compare dengan bagian yang warna putih yang CMEVA ini, memang dia sedikit lebih keras dan lebih kaku. Tapi ini semua harus gue tes lebih banyak lagi, dan kita lihat nanti hasilnya gimana di review 100 km untuk sepatu ini. Tapi prediksi gue untuk durability sepatu ini seharusnya bisa tahan sampai 600 km lebih. Soalnya kita jangan lupa kalau sepatu ini tuh memang dirancang untuk ultra road marathons, jadi seharusnya memang tahan lama. Lalu di dalam midsole-nya ini ada full length carbon fiber plate. Dan gue nggak tahu bentuk carbon fiber plate-nya seperti apa, tapi kita bisa intip warna dan pola dari plat karbonnya melalui lubang-lubang yang ada di bawah di outsole-nya, di bagian potongan yang ada seperti huruf X ini. Dan sepertinya dia di sandwich benar-benar antara si rubberized EVA-nya yang warna abu-abu di bawah sini dan si CM EVA yang warna putih di atasnya. Jadi sepertinya profil dari carbon fiber plate-nya ini cukup rendah dan mengikuti bentuk dari rubberized EVA-nya. Dan seperti biasa kita bisa taunya ada carbon fiber plate di sepatunya dengan mencoba bengkokkan sepatunya atau nge-flex. Biasanya dia cukup keras, dan ya ini cukup keras, dia nggak gampang flexing. Dan kita bisa coba rotate sepatunya, gerakan rotasinya biasanya dia cukup keras. Tapi yang penting apakah sistem ProFly ini berfungsi? Well, gimana ngejelasinnya ya? Kalau kita expect sensasi seperti lari dengan Nike Alphafly, no. Soalnya sepatu ini juga tujuannya bukan untuk ngalahin si Alphafly di jarak 42 km.
Bahkan gue nggak ngerasain sensasi dorongan yang eksplosif atau yang keras di saat kita push off ke langkah berikutnya. Sedangkan dia sensasinya tuh lebih kayak seperti nge-glide. Dia kayak membantu untuk turnover atau transisi langkah kita lebih efisien dan lebih cepat. Gue coba jelasin dengan cara non-scientific ya. Jadi menurut gue, karena si carbon fiber plate-nya profilnya dia cukup rendah, dekat dengan outsole-nya. Jadi di saat kita landing, kita akan ngerasain dulu keempukan dari midsole-nya. Lalu di saat kita bergerak ke depan, kita akan ngerasain bantuan halus dari carbon plate-nya yang ngangkat kaki kita dan bantu ngedorong ke depan sampai di saat kita mau toe off, di situ juga ada dorongan halus dari carbon fiber plate-nya supaya transisinya lebih cepat. Beda dengan carbon plate yang di Alpha Fly ataupun Vaporfly yang kita harus bengkokkan dulu platnya, baru di saat kita mau toe off dia akan dorong dengan secara keras. Di Carbon X2 ini di saat gue landing dengan mid to rear foot pun gue tetap ngerasain bantuan dari platnya secara halus dari titik gue landing sampai ke toe off ke depan. Jadi lebih untuk membantu proses transisi atau turnover langkah kita supaya lebih efisien dan lebih cepat. I don't know if this makes sense, nggak tahu ini make sense atau enggak, tapi ini yang gue rasain. Tapi anyway, semua itu sebetulnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah semua ini sebetulnya fungsinya untuk apa dan sepatu ini cocoknya untuk siapa. So, menurut gue sepatu ini sebetulnya bukan untuk ngedorong pace atau untuk membantu kita lari lebih kencang. Dia fungsinya lebih untuk ngebantu stride kita agar selalu efisien, especially di saat kita lari jarak jauh, seperti 42 km atau sampai ultra marathon race. Soalnya di saat kita mulai nurunin pace, karena mungkin udah mulai kecapean, ataupun running form kita udah mulai berantakan, bantuan dari sistem ProFly ini akan tetap terasa di kaki kita untuk membantu efisiensi dari stride kita. Dan untuk midsole-nya ini bukan yang paling empuk, dia cukup keras, tapi dia oke untuk jarak jauh, karena kita nggak mau midsole yang terlalu lembek juga. Dan dia terasa dia solid dan akan tahan bentuknya sampai kita lari jarak jauh seperti 40, 50, 60, bahkan sampai 100 km. Dan untuk kalian yang udah terbiasa lari dengan sepatu dari brand Hoka One One, pasti udah familiar dengan trademark bentuk sepatu mereka yang mereka sebut dengan bentuk Meta Rocker. Dan di sepatu ini bentuknya cukup agresif, dan ini teknologi yang terbukti untuk membantu efisiensi dari stride atau transisi dari langkah kita atau turnover agar selalu efisien, dan jadinya kombinasi dengan sistem ProFly di midsole sepatu ini dengan bentuk Meta Rocker di sepatunya, seharusnya ini membantu dengan efisiensi dari stride kita dan menjaga momentum dari langkah kita agar selalu konstan dan konsisten sepanjang kita lari jarak jauh. So, untuk siapa sepatu ini? Menurut gue, sepatu ini sangat cocok untuk long run training days. Soalnya sepatu long run yang menggunakan carbon fiber plate biasanya masuk ke kategori marathon racer. Tapi menurut gue, marathon racer biasanya mengutamakan keringanan dari sepatunya. Sedangkan di Carbon X2 ini, dia masih banyak fitur padding di area ankle collar dan juga tumitnya. Dan lidahnya juga masih ada padding juga. Dan fitnya dia masih cukup nyaman, walaupun tetap masih agak snug, tapi dia masih acceptable untuk long run shoe. Dan semua fitur comfort ini yang membuat sepatu ini agak berat. Dan karena beratnya, menurut gue ini nggak cocok sebagai marathon racer. Tapi sebagai long run training shoe atau endurance training shoe, menurut gue ini sangat cocok. Dan midsole-nya ini juga cukup empuk, walaupun dia nggak lembek. Jadi menurut gue dia akan perform dengan sangat baik dan konsisten sepanjang kita lari 42, 50, 70 ataupun sampai 100 km long runs. So pastinya gue akan lari lebih banyak lagi dengan sepatu ini, especially untuk long runs, dimana gue nggak terlalu ngejar pace tapi lebih untuk ngelatih endurance. Dan kita lihat nanti performance-nya bagaimana di saat gue buat review 100 km untuk sepatu ini. Tapi at least di saat gue lihat warna sepatunya, gue udah tahu nanti di saat gue lari di tanggal 17 Agustus 2021, gue harus ambil sepatu yang mana. But anyways, that's it. So, thanks sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan tinggalkan komen juga di comment section di bawah. Gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang sepatu ini, atau mungkin mau sharing pengalaman kalian lari dengan seri Carbon X yang pertama. Gue selalu senang membaca pengalaman-pengalaman kalian yang soalnya kaki pelari pasti beda-beda, jadi pengalamannya pasti berbeda-beda.
Dan share juga video ini dengan teman-teman kalian yang mungkin lagi suka lari jarak jauh atau mungkin suka ikut virtual race yang jaraknya ultramarathon. This could be your next shoe. Dan finally jangan lupa untuk subscribe juga ke channel ini kalau belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi di saat gue upload video terbaru. But anyways, in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.